Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Ketemu sama Mas T di video terbaru hari ini ya, tanggal 11 Desember 2024. Aku lagi dan lagi tercengang teman-teman pagi hari ini. Masya Allah. Tercengang kenapa kalian mau tahu? Jadi aku tuh kaget dan shock pagi ini setelah mendapatkan link berita dari teman-teman dan juga FYP di aplikasi TokTok. Kalau ternyata betul-betul hari ini tuh kemarin itu tuh ada kebakaran di siang hari teman-teman. Sedangkan Mas itu syutingnya di pagi hari, dan itu tuh celotehannya Cerondol yang bikin aku kesel kemarin dan benar-benar terjadi. Dan hari ini mau kita bahas. Jadi agak jadi pertanyaan sih bagi saya, ya Allah. Dan ini lumayan besar ya, ada 100 rumah lebih teman-teman yang terbakar. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi pemadamannya cukup lumayan loh. Dari jam 1 perkiraan sampai di jam 5 sore, ada 4 jam lebih pemadaman ini. Dan kebetulan banget saya pernah kerja atau nge-MC di Kampung Kebon Kosong ini. Jadi memang agak lumayan padat. Bahkan dulu saya sempat parkir mobilnya lumayan ketika belum lama sebetulnya perform di daerah itu. Dan mobilnya cukup jauh. Saya jalan ada lebih dari 100 meter karena masuk gangnya tuh lumayan kecil. Jadi oke, kita akan bahas itu hari ini teman-teman ya. Kita akan bahas terkait dengan kebakaran di wilayah Kemayoran Jakpus yang terjadi kemarin tanggal 10 Desember 2024. Ada intuisi apa? Nanti kita akan baca lebih detail ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe yang baru atau yang lama terima kasih. Yang belum, ayo support Mas T dengan di subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Yang pencet hadir, yang sudah nyawer, terima kasih banyak. Semoga kebaikan berlimpah kepada jenengan nggih. Amin. Terima kasih, maaf ya teman-teman nggak bisa baca satu-satu, nggak bisa balas satu-satu. Pokoknya yang ketik-ketik hadir, absen segala macam, terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan, kemurahan rezeki. Amin. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Apabila sedang bermasalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terikat dengan hutang piutang, semoga Allah segera lunaskan hutangnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Kemarin kita sudah update ya, di tanggal 10 sudah 14, berapa kemarin? 14.15 kalau nggak salah.
ya. Kemarin di tanggal 10 kita sudah update, pagi-pagi kita sudah lihat ada saldo sekitar 1415 ya. Mudah-mudahan nanti di tanggal berapa lagi buka ya? Tanggal 20 deh, tanggal 20 kita buka lagi ya. Siapa tahu kejutan tiba-tiba nanti sudah 6 juta target kita. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau izinkan ada ya Allah sedekah nasi box kita di bulan Desember ini. Amin. Semoga Engkau kirimkan orang-orang baik untuk bantu sedekah nasi box kita ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun yang sudah mengaminkan, semoga Allah kabul doanya jenengan nggih. Yang mau bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Saya akan update di tanggal 20 nanti ya. Ayo yang masih punya rezeki atau masih niat membantu, mungkin anaknya ulang tahun atau mungkin kita sedang ulang tahun, kita mau berbagi rezeki atau mengucapkan syukur dengan berbagi makanan, boleh. Silahkan langsung ke BRI yang di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah membantu. Semoga Allah berkahi rezekinya, sedekahnya, usahanya, keluarganya, dan juga yang bersedekah. Amin. Semoga pahalanya Allah sampaikan apabila diniatkan kepada sesuatu. Amin. Dan semoga apapun tujuannya, hajatnya, Allah terima dan Allah sampaikan. Amin. Semoga juga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan teman-teman yang sedekah, semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik. Gusti Allah memberkahi jenengan semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara, hari ini saya maksimalkan untuk dikirim semua karena memang di tanggal 11 ini Mas Teh sudah mulai belanja, sudah mulai prepare untuk haul orang tuanya Mas Teh besok tanggal 12. Ada yang nanya juga, Mas Teh haulnya dibuat di mana? Apakah kami boleh datang? Teman-teman yang di Jabodetabek, kalau misalnya mau ikut ngaji boleh, acaranya habis zuhur di kediamannya Mbak Tika di Jalan Ketapang Pasar Minggu. Jadi tidak di rumahnya Mas Teh yang di Jati Padang Al Ridwan, tetapi di Ketapang yang di Pasar Minggu. Jadi kalau teman-teman mau ikut ngaji bareng boleh, nggak apa-apa. Waktunya dari jam 1 sampai jam 3 sore insya Allah ya. Tapi kalau Mas Teh sudah mulai repot begini untuk pengiriman dan juga responnya Mas Teh slow respon, Mas Teh minta tolong difahami ya. Karena mungkin video yang tayang besok saja Mas Teh syuting habis ini. Jadi hari ini ada tayang tanggal 11, tanggal 12 itu sudah video taping. Jadi besok Mas Teh standby di sana dari pagi. Ini juga pagi-pagi Mas Teh harus ke sana karena memang ada beberapa yang harus dibeli, kemudian uangnya sama Mas Teh soalnya. Jadi Mas Teh harus ke sana juga mengontrol yang harus dibeli, kemudian rembukan menu dan lain sebagainya. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih banyak, mohon pengertiannya ya. Terima kasih. Minyak bidara pokoknya hari ini saya kirim semua, selebihnya mungkin next di hari Jumat ya, hari Jumat. Dan Sabtu Minggu Mas Teh kerja ya. Jadi Jumat pengiriman terakhir, hari Senin pengiriman berikutnya untuk minggu berikutnya. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih banyak. Yang mau pesan minyak bidara bisa DM ke WhatsApp di 0857. Sebutkan nama, alamat pesannya berapa, langsung ke WhatsApp itu saja. Insya Allah Mas Tulus akan kirim ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Jujur aku bahas ini nih secara spontan karena tadi pagi sekitar jam 4:30 itu Mas Teh bangun, ada WhatsApp, ada ada Instagram yang saya buka memberikan link berita terkait kebakaran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Bukan Kebayoran ya teman-teman, tapi Kemayoran. Jadi teman-teman juga banyak yang share, Mas Tulus tuh di Kebayoran ya. Beda, Kebayoran dengan Kemayoran itu beda. Kalau Kebayoran itu Kebayoran Lama, Kebayoran Baru itu di Jakarta Selatan, tapi kalau Kemayoran ini di wilayah Jakarta Pusat. Jadi di Jalan Kebon Kosong, RW 4, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran di wilayah Jakarta Pusat itu kemarin sekitar pukul 12 siang terjadi kebakaran hebat di wilayah tersebut. Akibat dari kebakaran tersebut ada ratusan rumah yang mengalami
kerusakan berat atau bahkan rata dengan tanah karena sudah terbakar. Kemudian juga alhamdulillah yang saya dengar tidak ada korban jiwa. Kemudian kerugian mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah karena memang ada ratusan rumah. Tadi saya baca 100 rumah sih, ada ratusan rumah yang memang terbakar di hari itu yang diakibatkan konon. Untuk identifikasi sementara nanti kita ikuti kata kepolisian ya. Kalau Mas Teh kan hanya baca beritanya saja. Jadi dugaan sementara karena ada kebocoran gas di salah satu rumah warga yang menampung barang bekas, jadi rongsokan, mungkin ada plastik dan sebagainya sehingga lebih mudah terbakar. Akibatnya terjadilah hal seperti ini dan ribuan warga di saat ini sedang mengungsi karena perumahan atau tempat tinggal mereka sudah terlalap si jago merah. Terlihat juga di video, aku acungi jempol buat damkar, luar biasa. Mereka tuh kayaknya capek banget. Damkar yang sedang bertugas untuk memadamkan api itu terlihat sekali kalau mereka tuh sudah sangat kewalahan. Tapi mereka pantang menyerah karena kan slogannya damkar Indonesia ini apa? Pantang pulang sebelum padam. Saya acungi jempol. Semoga diberi kesehatan untuk damkar kita. Bravo, luar biasa. Aku ngelihatnya aja merinding, nangis. Lihat orang-orang nangis, aku juga ikut nangis. Tuh air mataku udah keluar. Aku tuh cengeng banget. Aku tuh apa ya, Rek? Liatin ibu-ibu pada nangis kan, videonya tuh beredar macam-macam ya. Pada nangis, anak-anak pada nangis. Aku jadi ikut nangis. Dan ngeliat bapak-bapak damkar yang kelelahan tadi, Masya Allah. Aku juga nangis. Loh, aku gak iso ditahan loh, Rek. Angel, aku kira gembengan Ya Allah, semoga segera diangkat bebannya. Amin. Nah, relate dengan yang disampaikan Crondol. Kalau kalian nonton video yang kemarin soal ikan yang lompat ke daratan ya di Pelabuhan Panjang sama di Cilacap kalau tidak salah, di video itu baru opening aja. Crondol itu kan tadinya ikut Wardi, dia udah pulang duluan. Dia udah pulang duluan, tiba-tiba dia ngoceh kalau ada kebakaran nanti gitu ya. Dan itu tuh pagi teman-teman, dan itu tuh pagi-pagi di mana ya menurut aku ya sebelum kejadian sih, kalau misalnya di data mungkin jam 11 jam 12 saja itu Crondol menyampaikannya sebelum kejadian karena itu dilaporkan ke damkarnya jam 12.30, mungkin kemungkinan jam 10 jam 11 12 karena aku syuting aja nih sekarang ini jam 8, jadi aku tuh jam 7 jam 8 sudah prepare semua untuk syutingannya. Jadi aduh, aku jadi ngerasa bersalah sama Crondol. Dia kan ngasih tahu mau ada kebakaran, tapi sayangnya videonya nggak real time. Kemudian Crondolnya saya marah-marahin. Jadi aku ngerasa kayak ngerasa bersalah aja dengan apa yang aku katakan ke dia sampai tak soto barang tau wingi guyonanku. Jadi aku ngerasa kayak piye ngono. Ternyata benar-benar terjadi. Dan sebetulnya teman-teman, dulu saya pernah membahas sebuah kebakaran besar di Jakarta juga di beberapa bulan yang lalu, ada di Tambora, kemudian ada yang di Kalideres. Beberapa kali saya baca terkait dengan intuisinya. Memang kalau kalian masih ingat, silahkan tulis di kolom komentar untuk yang ingat. Mas T menyampaikan kemungkinan kebakaran semakin besar atau ada kemungkinan pengulangan dengan skala yang besar sampai akhir tahun itu tuh ada ketika dibaca melalui angka di balik kebakaran Tambora pada waktu itu. Silakan tonton videonya. Mas Tulus menjelaskan melihat dari intuisinya kemungkinan pengulangannya bahkan lebih besar ini juga sangat mungkin, sehingga ini sepertinya juga menjadi salah satu warning yang sudah disampaikan tapi ternyata terulang lagi. Nah, di balik ini kan lagi musim hujan, kenapa nggak hujan? Ini teman-teman juga banyak yang nanya, kenapa kok nggak hujan kemarin di kebun kosong? Jadi yang aku tahu ya, sekarang itu BMKG sedang memodifikasi cuaca supaya menghalau atau mengurangi potensi musibah di Jabodetabek. Jadi ada modifikasi cuaca. Mungkin pas sedang modifikasi cuaca akhirnya hujannya terkendala atau apa. Jadi mungkin itu bisa jadi satu hal yang tidak membuat hujan turun atau seperti apa, saya nggak tahu. Apakah ini berhubungan atau tidak juga saya nggak tahu. Tetapi memang kemarin itu hujannya tidak terlalu ekstrim untuk DKI Jakarta. Jadi hanya hujan angin sebentar tapi sudah itu tidak hujan. Kalau untuk pasar minggu ya. Tapi kalau untuk
kota saya nggak tahu ada atau tidak, saya tidak paham soal itu, tetapi memang sedang kurang hujannya sehingga aku lihat banget itu bapak-bapak damkar, aku sekali lagi apresiasi banget karena mereka kelihatan banget kecapean, kelihatan banget sedang kelelahan dengan apa yang sedang mereka kerjakan ya, ratusan rumah guys, dan sampai kekurangan, pasti kekurangan dong personil, air dan sebagainya. Ini salah satu hal. Lokasinya itu agak sulit. Kenapa Mas Tulus tahu? Karena Mas Tulus pernah nyanyi kebetulan di RT sebelahnya. Jadi di Kebon Kosong itu dulu pernah nyanyi bareng-bareng sama teman-teman sampai mobil kita itu diparkir yang lumayan hampir 200 meter Mas di jalan. Dan itu tuh memang kompleknya padat banget, terlalu padat. Kemudian juga dari menengah ke bawah semuanya ada di situ. Jadi semua kalangan. Ya disebut kampung ya, karena memang dibilang kumuh, saya nggak bilang kumuh, tapi memang padat banget perumahannya. Pernah nyanyi di daerah situ. Dan yang menengah ke bawah yang saya sampaikan. Jadi memang ada tukang rongsok di situ, ada beberapa tukang-tukang lain yang memang tadi saya sampaikan menengah ke bawah, sehingga mungkin ketika ada elemen-elemen tertentu yang mudah terbakar, ini juga bisa jadi hal yang perlu dihati-hatikan. Nah, apa intuisi yang bisa kita baca kalau kita baca melalui angkanya? Masih ada kemungkinankah terkait dengan kebakarannya 10 Desember 2024. Jujur teman-teman, saya melihat justru api ini tidak sebanyak, tidak sesering yang sebelumnya, tetapi ketika ada simbol apinya cukup besar di balik angka 10 Desember 2024. Jadi kejadian kebakaran mungkin akan lumayan jarang terjadi, tetapi sekalinya ada ini akan besar dan pengulangannya masih ada potensial sekali terjadi. Dari elemen apa? Api dan juga tanah ini masih muncul. Apinya tidak terlalu besar, artinya tidak terlalu banyak titiknya. Jadi mungkin ada beberapa titik yang bisa jadi kecil, sedikit tetapi besar apinya. Jadi itu simbolnya. Nah, di balik kebakaran seperti ini, Mas Tulus masih melihat potensi yang sama di wilayah yang sama, bisa di daerah Jakarta juga, dan universalnya juga cukup luas. Ini salah satu hal yang perlu kita waspadai. Potensinya masih ada pengulangan dengan skala cukup besar, meskipun tidak sering. Kebakaran ini masih ada potensi, sehingga perlu tetap diwaspadai. Sayangnya teman-teman, di balik tanggal 10 Desember 2024 ini, potensi api dengan tanah ini bukan hanya soal rumah yang terbakar. Ini yang harus kita hati-hatikan. Yang pertama, dari kemarin kita sudah bahas, Eyang memberikan clue bahwa ada gunung yang mungkin erupsi, dan sudah pasti erupsi gunung itu pasti akan membawa hawa panas. Nah, simbol panasnya, kemudian Eyang juga memberikan clue bahwa akan ditemukan, akan muncul lagi gunung-gunung lumpur yang baru, yang artinya juga bisa mempengaruhi beberapa hal. Dan gatel rek. Nah, hal ini berlambang juga ke situ. Jadi kebakaran yang di wilayah Jakarta ini, di wilayah Kemayoran ini, ada kemungkinan pengulangan, luasnya juga ada kebakaran rumahnya, tetapi bukan hanya rumah ternyata ketika kita baca dari intuisinya. Mengarah ke beberapa sisi. Salah satunya adalah tanah dan juga api. Ini bisa lumpur lapindo, kayak lumpur lapindo lah maksudnya. Gas panas dari tanah istilahnya gitu. Bisa gunung erupsi, bisa juga sama penemuan lumpur baru lagi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, intuisi berikutnya kalau kita arahkan di sini kan ada simbol tanah, simbol keras dengan api, ada baja dengan api, berarti juga masih ada kemungkinan semisal ada kecelakaan dengan kendaraan yang terbakar. Titiknya sebetulnya kalau dibaca 10, 12, 20, 24, titiknya tidak banyak teman-teman, tapi sekalinya terjadi ini akan besar. Jadi kalau mau ada kebakaran rumah lagi, ini mungkin kompleknya akan lebih luas, akan lebih besar. Dan meskipun jarang terjadi, tapi sekali jadi besar. Kemudian kalau misalnya ada gunung erupsi, berarti erupsinya juga akan besar. Ini hal yang harus diwaspadai oleh kita semua. Kemudian ketika ada kecelakaan dan kendaraannya terbakar, berarti skalanya juga akan
akan besar meskipun kendaraan yang terbakar, gunung yang erupsi, kemudian rumah yang terbakar, ini simbol apinya tidak terlalu banyak alias sedikit, tetapi powernya lumayan kuat. Itu dari hasil pembacaan intuisi di balik angka kejadian 10 Desember 2024. Salah satu hal yang masih perlu kita waspadai, poin hal yang sama juga muncul. Tetapi ini yang agak nyeleneh. Di simbol api ini juga ada sebuah pesan yang disampaikan alam kepada kita semua bahwa ada tanah yang bisa membunuh. Ini yang lumayan kuat. Aduh, bahasaku nanti di ini sama YouTube. Jadi tanah yang menghekkan orang. Jadi simbolnya itu di situ. Tanah yang seakan-akan itu tanahnya minta makan. 10 12 2024 itu simbolnya itu. Berarti masih banyak kemungkinan sesuatu yang terjadi di darat yang artinya mungkin akan menelan sesuatu. Amit amit baik, mudah-mudahan tidak ya. Artinya memang banyak sekali potensi-potensi berikutnya yang masih terlihat ketika kita baca melalui angka, baik kebakaran yang sama, kemudian kebakaran gunung atau tanah ya, sudah saya jabarkan tadi, kemudian kebakaran kendaraan yang berbahan besi atau baja. Ini juga bisa bersimbol kemana teman-teman? Ke kebakaran pabrik ya, hati-hati. Karena yang dimaksud baja dengan api ini kan di komplek pabrik itu kan banyak sekali besi ya teman-teman, dan bisa saja terbakar. Jadi ini hal-hal yang aku harap sih bukan sesuatu yang kalian harus percaya, tapi mudah-mudahan jadi kewaspadaan aja bagi teman-teman yang nonton, yang mungkin bekerja di sentra atau tempat-tempat yang saya sebutkan, misalnya menggunakan kendaraan lebih hati-hati. Kemudian di pabrik juga untuk quality controlnya juga harus dikontrol lebih aware dari awal, lebih bagus lagi, lebih ketat lagi, supaya menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Karena ini hanya sekedar membaca intuisi, disclaimer saja, saya juga bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius juga. Diatur, dilihat, diambil yang baiknya saja. Ya, seperti itu. Hal terakhir yang disampaikan di balik kebakaran yang ada di Kemayoran ini, ada simbol gempa, hati-hati teman-teman. Kemudian ada simbol kecelakaan di darat dan juga masih dengan simbol air yang cukup banyak. Berarti masih momen cuaca ekstrim, air yang cukup banyak, kemudian gempa dengan skala yang begini. Teman-teman makin kesini memang arahnya justru gempanya akan semakin besar, airnya juga semakin banyak. Naudzubillah min dzalik. Harapanku pergantian tahun ini juga baik-baik saja, tapi justru dari hitungan angkanya saya melihat ada potensi yang semuanya nanjak. Gempanya besar, airnya juga semakin besar. Ini yang jadi pertanyaan buat saya. Jadi mungkin setelah ini saya akan bahas untuk angka 12, tapi kita bahas besok. Artinya di angka 12 saja saya melihat ada perlambang yang kurang baik. Ada tanah dan juga air yang sepertinya sama-sama bersinergi dan menanjak powernya sangat besar. Itu yang saya baca. Sehingga teman-teman ayo selamat, pokoknya tunggu-tunggu, saling mendoakan, mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah berikan kebaikan kepada kita semua, Allah jauhkan kita dari bala apapun, dan Allah hindarkan kita dari musibah apapun. Amin. Karena jujur, semakin akhir tahun saya melihat potensi yang semakin lumayan besar dan sepertinya harus dijadikan bahan kewaspadaan ya. Bukan takut akan kematian, bukan takut akan musibah, tapi menjadikan bahan untuk kewaspadaan ya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Maste nggak bisa jadi seperti yang kalian mau karena kalian bukan Tuhan bagi Maste. Setiap orang berhak menyampaikan kritik dan saran, tetapi bukan mengatur untuk membuat orang itu harus seperti yang kita mau, karena kita bukan Tuhan ya. Oke. Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi
belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, apapun hajat teman-teman, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis ge. Amin ya Allah. Yang jual aset, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya semoga segera terjual, semoga bisa segera dimanfaatkan, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus, tim, dan juga keluarga besar, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur nuwun. Terima kasih. Harapan Mas Teh semoga salah satu doanya Mas Teh atau semua doanya Mas Teh dikabul sama Allah, jadi berkat buat teman-teman yang nonton video ini ya. Amin. Terima kasih. Mas Teh harus pamit mundur dulu. Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang Mas Teh sampaikan ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kemudian teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 rayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.